New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenaiKlik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Ingat-ingat nama saya, jadi kalau mau tahu perencana keuangan, satu-satunya perencana keuangan di Indonesia yang benar-benar melek finansial secara nama, yaitu Melvin. Nah teman-teman, hari ini aku berkesempatan buat ngobrolin tentang gimana sih caranya mendapatkan 100 juta pertama. Nah teman-teman, ini 100 juta pertama itu semua orang pasti bisa nyampe. Pertanyaannya adalah kapan? Nih contoh teman-teman. Kalau seorang karyawan dengan income berapapun, akhirnya dia bisa menabung 1 juta per bulan. Nah, kalau dia mau target 100 juta pertamanya dia butuh waktu berapa bulan? 8,3 tahun. 8 tahun. Income-nya segede itu cuma bisanya sampai 3 tahun. Yang kedua, nih, jualan online itu keuntungannya satu baju itu harganya 20.000. Untung bersih 20.000, sudah dipotong semua biaya. Setiap bulan jualan 200 potong baju. Nah, 100 juta pertamanya dia dalam waktu berapa? Kali 25 bulan. 25 bulan, 200 kali 20, 4 juta, ya kan? 100 juta dibagi 4 juta, 25 bulan. Betul ya? Oke. Yes. Nah, ini yang ketiga, terakhir. Ini sulit, ini yang paling sulit, pertanyaan paling sulit. Kalau investasinya cuma 10 juta, investasi sekali 10 juta aja udah. Terus kalau udah masuk ke produk investasi, katakanlah yang returnnya tinggi, 12% setahun. 100 juta pertamanya dia dalam waktu berapa lama? Perkiraannya adalah 20 tahun 4 bulan. Oh, makin lama lagi kan guys. Yeah. So, makanya gimana caranya? Aku bilang semua orang bisa nggak nyampe ke 100 juta pertamanya dia? Bisa. Cuman yang beda adalah ini ada 20 tahun, kalau yang ini 25 bulan, kalau yang ini 100 bulan. Nah, kamu mau berapa lama? Tapi kalau mau lebih cepat, caranya gini. Ini aku breakdown. Vin, kalau mau lebih cepat gimana? Berarti ada strateginya. Cara pertama adalah ada 3 jenis pemasukan. Aktif, investasi, pasif. Aktif itu kamu nukerin waktu, tenaga, pikiran, perasaan buat dapat uang. Nah, kalau investasi itu kamu uang kecil kamu invest untuk dapetin uang yang lebih besar. Nah, kalau penghasilan pasif, itu kalau kamu aset kamu dikerja, suruh kerja, kalau kamu dapat income. Misal kamu punya, paling simpel ya, kamu punya drone. Tahu ya drone atau GoPro gitu. GoPro-nya kamu sewain, terus kamu dapat uang sewa. Nah, itu udah pasif. Oke? Nah, kalau pemasukan aktif, itu kamu bisa dari kerja, earn income. Kamu kerja, digaji, itu earn income. Ada juga yang profit income, kamu dagang, kayak tadi dagang baju, itu profit income. Ada juga yang sifatnya residual income. Residual income itu contohnya gini, kamu seorang desainer, kamu dibayar desainer web gitu, kamu bikin desain web gitu, kamu akan dibayar ketika webnya desainnya sudah selesai. Nah itu residual income. Nah kalau pemasukan investasi itu sifatnya gini, ada yang kamu beli, tahanin,
Kalau ada waktu harganya tinggi, kamu jual, namanya capital gain. Ada juga yang namanya dividen. Dividen itu gini, deposito ya. Kamu beli, masukin uang 10 juta, tiap tahun dapat 5%. Berarti 5% dari 10 juta. Nah, model yang kayak gitu, cash flow atau dividen. Nah, yang ketiga adalah interest income. Tadi yang interest income itu yang deposito. Kalau dividen itu kalau kamu beli saham, terus kamu dapat bagi hasil, itu dividen. Ya, dia dibedain. Nah, kalau yang ini namanya capital gain, dua ini yang namanya cash flow. Terakhir, ini kayak rental, nyewa-nyewain rumah, terus sama royalty income. Yes. Nah, supaya ini lebih ke angka, kita akan hitung-hitungan dan teman-teman aku minta bantuan kamu. Kita akan coba praktekin pakai angka yang realnya kamu. Yes. Nah, yang pertama, aku kasih contoh. Sekarang ini ada orang yang modal awalnya 40 juta. Ya. Terus kalau sudah dia setiap bulan bisa nabung 2 juta rupiah. Berarti setahunnya 2 kali 12 juta, 24 juta. Setuju ya? Ya, ini hitungnya 2 juta rupiah dikali 12 bulan. Berarti setahun 24 juta rupiah. Targetnya 100 juta pertama. Katakanlah returnnya nggak yang gede-gede, 10% aja cukup. Nah, ternyata dalam waktu 2 tahun 1 bulan, dia sudah bisa mendapatkan 100 juta pertama. Lebih cepat daripada 3 tahunku. Oke, baik. Terima kasih Bang Wilson dan Pak Melvin. Nah, tadi Pak Melvin sudah kasih tahu tuh ya, gimana sih caranya untuk bisa mencapai 100 juta gitu ya, hitung-hitungan kalkulatornya gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana sih untuk mewujudkannya gitu ya, atau ada instrumen apa sih yang bisa untuk bantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa mencapai 100 juta tadi. Nah, tentunya di sini di tagline kita gitu ya, kita sudah ada Bravo yang bisa bantu Bapak dan Ibu untuk mewujudkan 100 juta pertama Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, bisa kita lihat di survei gitu ya, ada 17%-an itu perusahaan itu merumahkan karyawannya tanpa dibayar. Nah, kemudian ada sekitar 12,8% menurut survei itu perusahaan itu memberhentikan alias PHK karyawannya dalam waktu yang singkat karena kondisi pandemi COVID gitu ya. Dan ada sekitar 6,4%-an itu perusahaan merumahkan karyawannya dengan dibayar karyawannya hanya sebagian gitu ya. Nah, di slide berikutnya ini bagaimana sih solusinya? Solusinya sebenarnya yang paling tepat adalah kita harus persiapkan dana kita untuk dikelola di keranjang yang berbeda. Nah, yang pertama itu tabungan. Nah, saya yakin setiap dari Bapak dan Ibu kita semua gitu ya, pasti kita punya yang namanya tabungan gitu ya. Nah, karena tabungan ini punya yang namanya sifat yang sangat liquid. Jadi kapan kita mau pakai, kita bisa langsung cairkan atau kita bisa tarik lewat ATM dan sebagainya atau kita transfer. Nah, itu biasanya untuk kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Bravo? Kalau Bravo ini juga memiliki sebenarnya fitur yang kurang lebih sama seperti tabungan karena dia juga bisa tarik lewat ATM Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian bedanya apa? Nah, bedanya kalau tabungan ya, dana yang ada di tabungan itu adalah dana yang dari gaji kita setelah dipotong pajak dulu baru masuk di tabungan kita gitu ya. Jadi melewati potongan pajak dulu. Nah, baru kita pergunakan untuk biaya hidup dan sebagainya gitu ya. Dan kalau ada sisa baru kita tabung biasanya kan. Nah, kemudian kalau Bravo itu berasal dari gross income kita sebelum dipotong pajak, kita tabung terlebih dahulu di Bravo, baru pajak itu kita bayarnya itu belakangan gitu ya, pada saat kita tarik dari rekening Bravo untuk kita pakai untuk kebutuhan kita, baru dihitung pajaknya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di next slide saya ingin jelaskan konsep cara Bravo itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di layar Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah ada yang warna abu-abu yang gambar sebelah kiri. Ini menggambarkan kebiasaan yang kita jalani saat ini gitu ya. Nah, itu seperti apa? Yaitu ketika kita gajian, potong pajak dulu gaji kita sebelum masuk ke rekening. Nah, setelah masuk ke rekening dipotong pajak, baru kita pergunakan untuk pengeluaran kita gitu ya sehari-hari gitu ya. Nah, kalau ada sisa tadi baru ditabung. Itu konsep yang sebagian besar dari kita jalani saat ini. Nah, tapi bagaimana dengan cara Bravo yang sebelah kanan? Kita lihat. Nah, jadi ketika kita gajian, gaji kita sebelum dipotong pajak, kita kontribusikan atau kita tabung terlebih dahulu di Bravo. Nah, kemudian setiap
gross income kita yang masuk ke Bravo DPLK atau produk-produk DPLK itu akan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan yang dikenakan pajak ya. Dan hanya akan dikenakan pajak final itu hanya 5% pada saat kita melakukan pencairan manfaat pensiun. Aku bisa gambarin ini ceritanya adalah life cycle-nya kita manusia. Jadi manusia itu rata-rata itu punya usia itu sekitar 28.000 hari. Atau kurang lebih itu sekitar 76-an tahun atau 80 tahun lah genapnya. Ya. Nah, kalau kita bagi 4 kuadran yang sama besar, ya 4 bagian sama besar. Di sini teman-teman akan temu di kuadran pertama itu usia 0 sampai usia 20 tahun. Dan ini di sini adalah usia yang tidak produktif. Artinya di sini kerjaannya lebih banyak, kerjaannya di sini adalah belajar dan bermain. Nah, kalau udah di berikutnya, begitu teman-teman lulus kuliah, udah mulai masuk ke tahun ketiga kuliah atau tahun keempat kuliah, itu kan geser ke usia 20-40 tahun. Di sini ada yang tulis katanya life start at 30 katanya. Ada yang bilang 30, ada yang bilang 40, ada yang bilang 50. Ya, but it's okay lah. Nah, di usia 20 tahun, biasanya karena mereka masih single, makan, itu dia cuma ngurus satu orang doang, bawa badannya sendiri doang, dia nggak mikir aneh-aneh, dia cuma mikir buat apa? Spending. Nah, padahal di usia 20-30 tahun itu ada beberapa pengeluaran besar. Ya. Contoh ya, orang Indonesia biasanya kalau cowok itu di usia 28 itu berencana menikah. Ya. Nah, kalau udah kepikiran beli mobil, mungkin sekitar 160 juta. Kalau sudah habis itu beli rumah, DP rumah 200 juta. 460 juta. Ya, dan nanti di usia 30, ketika dia sudah menikah, menikahnya bukan dari 0, mulainya dari minus 460 juta. Oke. Biasanya kalau nikah 27 atau 28, dia nunda pernikahan sekitar setahun 2 tahun. Nah, nanti kalau di tahun ketiga dia udah mulai mikir punya anak. Nah, yang nama punya anak, itu pasti ada pengeluaran nambah. Expense daily-nya pasti nambah, monthly-nya kan nambah. Ya. Namanya anak pasti ada popok dan lain sebagainya, imunisasi, vaksin dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian anaknya nanti bertambah sampai usia 3 tahun, dia udah masuk ke playgroup. Belum lagi kalau lagi kumpul keluarga. Ya. Perlu dedek nggak? Nah, udah punya dedek berarti punya anak kedua. Dan ini terus jalan sampai ke usia 40. Di usia 40 itu biasanya orang Indonesia anaknya itu sudah SD kelas 6. Atau mungkin SMP kelas 1. Sekarang udah nggak ngomong SMP kelas 1, kelas 7. Oke. Ya. Nah, terus nanti berkembang lagi. Ini di sini harusnya karirnya dia udah gede, udah makin tinggi. Biasanya udah masuk ke level manajemen, mungkin early management atau middle management. Biasanya udah di supervisor atau di manager gitu. Nah, nanti dia kerja sampai usia di sini. Kalau orang Indonesia tuh di usia 50, pensiun tuh nanti di sini usia 56 biasanya. Tapi bisa diperpanjang sampai usia 60 biasanya. Nah, di sini tuh dia masih kerja. Biasanya di sini udah lebih mapan, harusnya sudah mulai ngelunasin utang-utangnya, anaknya udah biasanya masuk univ. Di sekitar sini tuh sudah masuk universitas. S1 gitu dan lain sebagainya. Nah, usia 60 ke atas ya. Orang itu biasanya udah masuk ke zona pengennya istirahat. Bukan karena dia nggak mau kerja loh. Ya. Tapi karena apa? Berdiri aja kadang-kadang sakit, jalan aja sakit. Kan tahu kan ada kakek nenek kita kalau yang mau ngambil barang aja pegang-pegang pinggang gitu kan sakit kan. Nah, ini di sini udah fasenya memang retire. Bukan karena dia nggak semangat kerja, tapi karena udah capek, udah nggak bisa kerja. Nah, manusia itu cuma punya lingkaran seperti itu. Ya. Di sini usia 0 sampai 20 sama ini di usia 60-80 tahun itu dia tidak produktif dan dia punya waktu cuma berapa nih waktu tahunnya? Berapa 40 tahun. Nah, kalau kita startnya telat, ini kita buang waktu 7 tahun di sini, kita buang waktu 7 tahun atau 5 tahun, itu kita kehilangan banyak waktu. Nah, menurutku ya coba maksimumin gitu. Kamu masih tetap hidup dengan normal, kamu maksimumin supaya bisa uangmu bekerja. Sambil satu lagi,
tambah income-nya kamu, earning power-nya kamu. Jadi kalau misal seseorang itu dihargai UMR, itu bukan berarti itu adalah the best offer dari kamu. Justru kamu tuh belum menunjukkan sesuatu yang maksimal. Nah, Ya. saranku adalah upgrade. Ya tadi, upgrade knowledge, pengetahuan yang tadinya nggak tahu jadi tahu, skill yang tadinya nggak bisa jadi bisa, Ya. dan yang terakhir network yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Jadi kita ada 3 nih untuk pilihan investasinya, bisa di saham yang punya karakteristik itu return-nya tinggi tapi juga resikonya tinggi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin yang lebih konservatif gitu ya, yang nggak mau ada resikonya, itu kita bisa pilih 100% di money market pun boleh gitu ya. Nah, jadi kalau untuk money market itu isinya itu kan ada pasar uang, cash ya, biasanya cash, deposit, short deposit gitu ya. Jadi sifatnya lebih kepada yang lebih liquid biasanya. Kalau di kita aku selalu bilang punya rencana, seperti tadi teman-teman sudah hitung-hitung itu rencana, kau udah lakuin dan wujudin mimpinya. Nah, kalau aku punya slogan namanya adalah make a plan and get your financial dreams come true.